Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah teman-teman, saya hanya ingin bercerita ya sambil melakukan pekerjaan rutin ya. Pekerjaan rutin setiap hari seperti ini ya. Menyunduh ampela ate. Ini menyunduh ampela ati ya. Ini yang pertama seperti apa ya? Ampela, yang kedua ati, yang ketiga ampela lagi, yang keempat ini pakai ati lagi, yang keempat itu ini kebesaran dijadikan dua ya gitu teman-teman. Ini saya sedang, maksudnya tidak memberikan tutorial, ini hanya bercerita dan sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya dari teman-teman juga ada yang menanyakan tentang apa ya, minyak untuk pembuatan bumbu. Gini Bang, kalau minyak untuk pembuatan bumbu memang benar itu setengah kilo. Pertanyaannya begini dari teman-teman. Apakah minyak itu setengah kilo kah Pak? Memang betul sekali minyak itu setengah kilo gitu ya. Tapi saya sarankan kalau teman-teman yang bertanya ini, teman yang bertanya ini maksud saya, kalau mau jadi pemula, saya sarankan jangan buat segitulah, itu terlalu banyak porsi kalau bagi pemula, karena ini porsinya satu apa ya, maksudnya sudah jualan agak lumayan gitu ya, bukannya gitu ya, bukan menggurui, ini kan sudah agak lumayan jualnya. Kalau saya boleh saranin, kalau mau buat bumbu biarlah pakai minyak seperempat dulu, seperti kelapa itu kan saya memberikan tutorial kelapanya 5.000 ya. Kelapanya 5.000 itu dibagi dua gitu ya. Bumbunya saya sudah akan memberikan tutorial, dibuatkan separuh saja gitu ya. Kalau sudah berjalan, itu baru buat segitu. Itu sudah cukup lumayan banyak gitu jadinya ya teman-teman. Kalau sudah berjalan gitu ya, semoga kalau teman-teman memang sungguh-sungguh mau belajar dan mau usaha, semoga dilancarkan rezekinya, biar sama-sama menikmati hasil apa yang kita usahakan gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini kan dibagi tiga ya ampela ya, gitu ya. Karena saya ini kan bercerita tentang kehidupan saya sehari-hari ya. Bercerita tentang kehidupan saya sehari-hari seperti jualan, karena kebetulan saya ini jualan juga dibantu istri, kadang-kadang anak saya juga ikut. Kebetulan jualan saya itu dekat sekali dari rumah gitu ya teman-teman, jadi jualan itu dekat dari rumah gitu, jadi kadang-kadang anak saya juga ikut ya. Kalau setiap hari sih, setiap sore kalau saya jualan itu selalu dibantu istri gitu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman ya, seperti apa ya, seperti memasak bebek gitu ya. Gini ya teman-teman, kalau memasak bebek itu seperti apa ya, kalau memasak bebek itu tentunya kita tinggal menunggu apa ya, menunggu bebeknya itu agak tua apa agak muda, karena pasar setiap harinya itu tidak menentu ya, kadang bebek agak tua, kadang agak muda gitu ya. Kalau masalah besarannya bisa sama, kadang-kadang kalau agak muda itu lebih besar, agak tua lebih kecil gitu, tapi cara masaknya cukup berbeda, cara masaknya gitu ya. Teman-teman juga menanyakan tentang ayam jadi berapa kilo. Maksudnya ayam 1 kilo jadi berapa potong gitu ya. Maaf teman-teman, 1 kilo jadi berapa potong. Itu tergantung ya teman-teman, karena tergantung dari tempat kalian masing-masing ya. Ada juga ya, saya perhatiin dari teman-teman sesama pedagang itu, sesama pedagang penyetan ya, jualan bebek itu. Ada yang jadi 5, ada yang jadi 6, ada yang jadi 7, itu tergantung porsinya, maksud jualannya berapa gitu ya teman-teman.
Maksud jualannya berapa itu masalah harga ya, masalah harganya berapa gitu ya. Kalau agak mahal tentunya ayamnya potongnya itu lebih besaran, kalau agak murah lebih kecil, tergantung dari teman-teman masalah itu, dan tergantung dari kota kalian masing-masing gitu ya teman-teman. Ini saya selalu menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan jangan ragu ya teman-teman, kalau ada yang dipertanyakan silakan dipertanyakan, gak apa-apa. Kalau ada kesempatan, kalau nggak repot, betulnya kalau jualan gini bukannya nggak repot sih, setiap hari pasti mengerjakan apa yang mau dijual gitu ya, tapi saya selalu sempatin gitu ya, selalu sempatin untuk memberikan penjelasan yang dipertanyakan dari teman-teman gitu ya. Nah ini ya teman-teman, kalau saya ini kan ini menusuk ampela ati ya. Kalau ampela atinya itu, kalau ampela ati seperti ini ya teman-teman, saya menjadikan ampela ati itu, ampelanya bukan atinya, itu diiris jadi 3 bagian. Nah ini ampela yang pertama. Setelah itu pakai ini hati, ini hatinya ya. Setelah pakai hati, pakai ampela lagi. Nah gini ya teman-teman. Nah ampela. Nah sekarang dipakaikan hati lagi. Kalau besar dibagi 2 gitu ya teman-teman. Kalau sudah cukup ya 1 aja nggak apa-apa. Ini dibagi 2. Nah ya dibagi 2. Langsung ditusukkan. Nah di atasnya itu gini, langsung dikasih ya, dikasih lagi. Sembarang sih kalau di atasnya, kadang saya dikasih jantung, kadang dikasih ampela hati, tergantung dari ini ya, dari besar kecilnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman janganlah bosan untuk melihat apa yang saya ceritakan atau yang saya berikan tutorial ini. Tentunya kalau mau belajar yang sungguh-sungguh, semoga cepat mengerti dan juga cepat memahami ya teman-teman. Karena saya sendiri mau belajar awal itu sangat susah sekali. Tapi alhamdulillah, seperti yang pernah saya bilang, ada teman dekat saya dan juga masih saudara gitu ya, baik memberikan resep dari bumbu awal itu sampai akhir ya, sampai pembuatan sambal gitu ya, cara membuat bumbunya, cara membuat sambalnya, cara memasak bebeknya gimana, cara memotongnya gimana. Kalau teman-teman pemula ya, kalau teman pemula ya, saya saranin agar pasrahkan saja pada tukang potongnya, karena di pasar tempat penjualan bebek itu pasti ada tukang potongnya gitu ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kalau masalah ampela hati itu, saya kembali bercerita ampela hati itu. Kalau saya sendiri ini ya, kalau ampela hati 10 ya, 10 ampela hati sama hatinya sama ampela 10 biji, sama bebek 10 biji, ampela hati bebek 10 biji gitu ya. Itu kalau saya sendiri itu bisa jadi 14, jadi 13, jadi 15, karena seperti yang saya tadi bilang ya, ini tergantung dari tempat kalian masing-masing ya, mau beri harga berapa gitu ya. Karena saya ini harganya ya nggak usah disebutin lah, kalau ini kan agak kecil gitu ya teman-teman. Tapi bagi saya ini sudah cukup lah, 1 porsi nasi sama ampela hati ini sudah cukup lauknya gitu ya. Gini ya teman-teman, karena seperti seperti jualan gitu ya. Saya mau bercerita seperti jualan, karena saya ini jualannya nggak pakai tenda ya, dan juga nggak ada plakat, nggak ada plang ya. Saya jualan ini pakai gerobak ya. Kebetulan saya itu jualan di depan rumahnya orang gitu ya. Jadi saya itu jualan pakai gerobak. Bagi teman-teman yang juga sedikit modal seperti saya kan, sedikit modal gitu, saya saranin kalau mau jualan yang
awal mula itu nggak apa-apalah pakai gerobak, kalau ada modal bisa sewa tempat lah. Juga sewa tempat itu juga lebih efektif kalau menurut saya ya. Masalahnya apa ya? Masalah sewa tempat itu kita kan bisa leluasa kan, bisa leluasa untuk berdagang kah gitu. Kalau pakai gerobak itu ya segitu-gitu aja. Karena seperti tempat makan itu kan nggak terfasilitasi ya, cukup seadanya aja gitu, pakai kursi sudah gitu sudah cukup ya. Kalau sewa tempat kan sudah ada semua gitu ya. Ya sekarang ini ya teman-teman ya, ini kan sudah selesai seperti menusuk ampela sama artinya. Sekarang bagian mengasih ini ya, usus. Nah, kalau masalah usus ini saya dijadikan 3 lingkaran ya, 1, 2, 3 lingkaran. Setelah itu dibulatin ya. Nah, setelah itu ini coba lagi. Ini ya. 1, dari sunduk pertama ya, 1, 2 ke sini. 2 ke sini kan. 3 ke sini kan. 1, 2, 3. Jadi 3 lingkaran ini. Setelah itu kita harus diikat gitu ya. Jadi kita harus dibulatin, ngikatin sama ini ampelanya ya. Diputar itu ya, agar kalau digoreng pas jualan digoreng agar tidak lepas gitulah. Nah seperti inilah. Nah seperti ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Seperti ini kan juga lumayan kan besarnya. Kalau menurut saya juga sudah cukup lumayan gitu ya, cukup 1 porsi lah kalau buat makan ya. Nah seperti itulah seterusnya ya teman-teman. Gini ya, saya hanya mau bercerita ya, kebetulan berapa waktu lalu ada pelanggan ya. Pelanggan gini nanya, maksudnya pelanggan itu datang, pelanggan pertama, maksudnya pelanggan anyar ya, pelanggan baru gitu ya. Taunya itu lihatnya dari saya memberikan tutorial. Saya memberikan tutorial, abangnya itu mau tahu tempat jualan saya. Sebenarnya saya tidak mengasih tahu ya, saya juga gimana gitu ya, tapi abangnya berusaha untuk datang untuk nyari tempat itu ya. Alhamdulillah sudah sampai, sudah ngerasain gimana rasanya gitu, sudah ngerasain enak enggaknya. Saya juga nggak tahu cocok enggaknya ya, tapi kalau dibilang nggak cocok itu apa ya, datangnya berkali-kali lah. Berkali-kali datangnya, tapi sekarang nggak tahu kemana, sudah lama juga sih nggak kesini lagi. Itu lihatnya dari tutorial, kemungkinan juga mau belajar apa juga gimana gitu ya, tapi dia sudah merasakan dan membeli ya gitu ya. Katanya lihatnya di tutorial sih, jadi mau tahu rasanya, kemungkinan nggak tahu mau buka usaha, nggak mau gimana, saya nggak tahu gitu ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Saya hanya bercerita, maaf bukan bermaksud apa-apa ya. Jadi saya selalu memberikan tutorial. Kalau saya selalu memberikan tutorial itu tentunya nggak ada cerita yang diceritain seperti ini ya. Saya hanya memberikan pengalaman dan cerita saya kepada teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini, karena saya gimana ya, juga juga mau memberi ilmu, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman, karena ilmu ini yang saya punya dan tidak mempunyai ilmu yang lain. Tentunya dari teman-teman juga ada yang menanyakan tentang bumbu sate gitu ya. Gini nanyanya, malah lucu.
Kenapa saya bilang lucu? Karena saya orang Madura. Tanyanya gini, Bang, abangnya kan orang Madura, tentunya masalah bumbu sate abangnya juga tahu, sate kan khas Madura gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau masalah bumbu sate saya juga tahu, tapi saya tidak berani memberikan tutorial karena itu bukan pekerjaan saya setiap hari ya. Nah, kenapa saya bilang bukan pekerjaan saya setiap hari? Kalau masalah bumbu sate itu saya taunya pernah kerja di orang gitu ya. Berapa nggak tahu berapa lama gitu ya. Tapi kalau saudara dari istri saya ada ya yang jualan sate. Kalau saya sempat, saya akan pastikan resepnya itu 100% dijamin sama yang kalau saya sempat ya pasti sama yang kalau saya memberikan tutorial yang seperti ini. Karena gimana ya, kalau memberikan tutorial yang tidak 100% tidak 100% akurat yang diberikan tutorial, tentunya yang di kolom komentar pasti pertanyaannya berbeda-beda dan ada yang gimana gitu ya. Tapi teman-teman lihatlah sendiri, karena juga suatu saat gitu ya, kapan hari gitu ya, nggak tahu berapa bulan yang lalu ada malah yang komentar gini, mustahil lah, masalah ini kan rahasia perusahaan, nggak mungkin diberikan tutorialnya segampang itu. Nah, gini ya teman-teman. Kalau masalah rasa, kalau menurut saya tergantung dari tangan teman-teman sekalian ya. Dan tergantung dari teman-teman. Maksud saya tergantung dari tangan teman-teman semua ya. Karena gimana ya? Kadang-kadang itu saya juga ngalamin sendiri ya. Padahal resep sama, ukurannya sama semua, tapi rasa itu bisa beda juga ada gitu ya. Tapi juga ada kejadian ya, yang memberi resep yang sama belajar itu malah enakan yang belajar masaknya gitu ya. Juga ada gitu. Dan jadi kalau teman-teman kalau nggak percaya ya, kalau masalah bumbu kuning ini kemungkinan ya, kalau masalah rasa bumbu kuning ini 99% rasanya pasti agak sama gitu. Sama pastinya. Nah, kalau teman-teman mau gini ya, mau mencoba ya, kalau mau mencoba, cobalah beli bebek yang ada bumbu kuningnya. Abang juga buat bumbu bebek kuning ya, juga dirasain ya, maksudnya dirasain gitu, dibandingkan sama apa enggak. Saya jamin itu masalahnya ya, bedanya itu enggak akan terlalu jauh kalau masalah bumbu kuning gitu ya. Tapi saya tidak menjamin 100% sama, tapi masalah apa itu tergantung dari tangan masing-masing gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya rasanya juga sama semua gitu ya, sama. Walaupun nggak 100% sama, pastilah mirip gitu ya rasanya, khasnya juga sama gitu ya. Nah, gini ya teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi tentang bumbu hitam sih saya tidak pernah membuat bumbu hitam ya, maaf ya. Seperti yang saya bilang, kalau saya bukan di bidangnya, saya tidak memberikan tutorialnya ya teman-teman gitu ya. Jadi saya hanya memberikan tutorial yang saya punyai ilmunya gitu ya. Kalau masalah bumbu sate, insya Allah kalau saya sempat besok-besok tentunya saya akan main ke saudara ipar ya. Saya pastikan itu resep bumbunya itu ya pasti dijamin sama ya. Kalau masalah rasa kemungkinan tidak akan jauh beda ya, seperti yang bumbu sate pada umumnya gitu ya. Kalau masalah enak gak enaknya pasti tergantung dari rasa teman sendiri ya. Maksudnya rasa dari lidah teman-teman sendiri gitu ya. Karena kebanyakan orang itu sama bumbunya juga sama resepnya, tapi di lidah itu
ada yang bilang enakan itu, yang satunya enakan yang itu, nah gitu ya. Hanyalah itu ya teman-teman, saya hanya bercerita ya, maaf ya teman-teman, bukan bermaksud apa-apa. Dan ini saya mengerjakan ini ya, saya setiap hari rutin ya. Nah, seperti tahu itu kan dibantu istri itu sudah matang ya. Karena saya ini mengerjakan ampel hati, saya selalu mengerjakan ini setiap hari. Jadi istri saya seperti memasak tahu, memasak tempe, seperti yang lain-lain gitu ya. Kalau kadang-kadang itu bumbu ya istri gitu ya, juga sambal gitu ya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, hanya ini ya yang saya ceritakan. Jangan sungkanlah kalau ada yang dipertanyakan dari teman-teman, bertanyalah, pasti saya akan memberitahu apa yang teman-teman tanyakan gitu ya. Dan jangan lupa ya, kalau mau usaha itu dengan niat yang sungguh-sungguh, insya Allah lah teman-teman, kalau diniatin sungguh-sungguh insya Allah lah berjalan. Karena ini makanan pokok setiap hari ya, nah, insya Allah berjalan. Ini soalnya makanan pokok setiap hari. Karena dibilang makanan pokok kan ini nasi gitu ya, khasnya orang Indonesia gitu. Nah, kalau masalah harga saya tidak bisa membuka harga ya, tergantung dari tempat teman masing-masing ya. Karena di sini sama kota sini ya. Harga itu beda-beda. Kemungkinan ya tergantung dari besar kecilnya ya. Besar kecilnya bebek masa besar kecil bebeknya ya sama ayamnya gitu ya. Kemungkinan yang lebih besar lebih mahal juga ada ya gitu ya. Gimana ya teman-teman, soalnya ini saya bercerita sudah kepanjangan sih. Sudah kepanjangan, tapi mau gimana lagi ya, ya ini kan sudah selesai ya. Ini ya, cuma gitu ya teman-teman lah. Ini ya tahunya sudah matang ya, ini bebeknya ya, ini 5 ekor bebek ya. Nah gitu ya teman-teman, ini tahunya. Dan cukup di sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya, sampai jumpa.